Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Mina 2. Hari ini kita masih di pembahasan bab 44. Tepatnya kita akan membahas bagian Mongdai dari bab 44. Bagi minasan yang sudah mengerjakan bagian Mongdainya sampai habis, silakan bisa menyimak video hari ini ya. Jika belum, silakan dikerjakan dulu. Kalau sudah selesai, baru cek video pembahasannya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan Mongdai dari bab 44. Daiyon Juyong Kano Mongdai wa Hyaku Rokuju peiji ni arimasu. Hai, hajimemashou. Kita mulai dari soal yang pertama, soal listening atau chokai. Untuk audio filenya, minasan bisa temukan pada track 56 dari isi CD Minano Nihongo Basic 2. Oke, kita mulai dari Ichiban. Pertanyaan yang muncul yaitu, Osake o nomisugita koto ga arimasu ka? Apakah pernah terlalu banyak minum sake? Apakah pernah kebanyakan minum sake? Jika memang pernah, kita bisa jawab dengan ya, pernah. Hai, arimasu. Atau jika memang tidak pernah, maka kita bisa gunakan iie, arimasen. Hai, Nibang. Nihon wa sumi yasui desu ka? Apakah Jepang mudah untuk ditinggali? Sumi nikui desu ka? Ataukah susah untuk ditinggali? Doshite desu ka? Mengapa? Jadi di sini ada dua pertanyaan ya. Untuk pertanyaan di nomor 2 ini saya sediakan dua contoh alternatif jawabannya. Misalkan yang pertama, karena gajinya tinggi, mudah untuk ditinggali. Kita bisa gunakan kalimat gajinya tinggi. Gaji kita gunakan kyuryo. Kyuryo wa takai desu kara, mudah untuk ditinggali. Sumi yasui desu. Sumi yasui, bagian sumi ini berasal dari kata kerja sumimas dengan arti tinggal. Untuk opsi jawaban yang berikutnya yaitu karena harga-harganya mahal, susah untuk ditinggali. Untuk menggunakan kosakata harga-harga, harga secara umum, maka kita bisa gunakan buka. Ini termasuk dari harga makanan, harga tempat tinggal, harga sewa rumah di sana secara umum ya. Jadi kita bisa gunakan buka. Buka wa takai desu kara sumi nikui desu. Hai, sambang. Nedang o yasuku shite moraitai toki nan to iimasu ka? Ketika minta untuk dimurahkan harganya, mengatakan apa? Ini maksudnya adalah ketika menawar harga. Apa yang kita katakan? Di sini saya berikan 3 contoh kalimat yang bisa digunakan. Yang pertama, kita bisa gunakan koshi yasuku narimasu ka? Apakah bisa jadi sedikit murah? Opsi yang kedua, yasuku shite moraemasen ka? Tidak bisakah saya minta dimurahkan? Opsi yang ketiga, yasuku shite koremasen ka? Tidak maukah memurahkannya untuk saya? Jadi minasan bisa menggunakan salah satu contoh ungkapan yang digunakan untuk menawar harga yang ada di sini ya. Berikutnya kita masuk ke bagian listening yang kedua. Untuk audio filenya, minasan bisa temukan pada track 57. Diawali dari percakapan di nomor 1. Di sini ada orang perempuan, kalau di audio file aslinya itu suaranya serak aneh gitu ya. Tapi saya tidak bisa menirukan sama persis seperti itu, saya gunakan suara normal. Orang perempuan mengucapkan, Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Doshitang desu ka? Kenapa? Atau apa yang terjadi? Koe ga hen desu yo. Suaranya aneh loh. Kino karaoke de utai sugitang desu. Kemarin terlalu banyak bernyanyi di karaoke. Kemudian setelah percakapan ini selesai, muncul bunyi tut diikuti dengan pernyataan. Pernyataan yang muncul yaitu Onna no hito wa karaoke de utao takusang utaimashita. Orang perempuan menyanyikan banyak lagu di karaoke. Ini sesuai dengan isi percakapannya ya. Desu kara tadashi kotae wa maru desu. Hai, Nibang. Atarashi pasokon wa dou desu ka? Laptop yang baru bagaimana? Mae no yori zutto tsukai yasui desu.
dibandingkan yang sebelumnya jauh lebih mudah digunakan. So desu ka? Begitukah? So samo kantan dashi, iroiro na koto ga dekirun desu. Pengoperasiannya mudah, apalagi bisa melakukan bermacam-macam hal. Di sini ada kata sosa yang artinya adalah pengoperasian. Setelah percakapan selesai, muncul bunyi tut diikuti dengan pernyataan. Atarashi pasokon wa kantan de tsukai yasui desu. Laptop yang baru mudah dan mudah digunakan. Mudah di sini yang dari kantang ini mewakili pengoperasiannya ya. Kemudian bagian tsukai yasui, kalau misalkan minasan tidak ingin mengartikan double, ada dua mudah di sini ya, itu juga bisa kita artikan gampang untuk digunakan. Karena ini sesuai dengan isi percakapan, jadi yang benar jawabannya adalah maru. Hai, sambang. Saiken kase o hiki yasui desu ga, dou shitara ii deshou ka? Akhir-akhir ini saya mudah terkena masuk angin sih, sebaiknya bagaimana? Kemudian orang laki-laki memberikan respon, kichinto shokuji o shite imasu ka? Apakah makan teratur? Jadi di sini ada kichinto, bisa kita artikan dengan teratur. Iie, isogashikute. Tidak, karena saya sibuk. Sore wa ikemasen ne. Itu tidak bagus ya. Kichinto tabete yoku neta hoga ii desu yo. Sebaiknya makan teratur dan tidur yang baik. Maksudnya tidur yang baik di sini adalah tidur nyenyak dalam waktu yang cukup. Setelah percakapan selesai, muncul bunyi tut diikuti dengan pernyataan. Pernyataan yang muncul yaitu onna no hito wa yoku tabete yoku neru no de amari kaze o hikimasen. Orang perempuan jarang terkena masuk angin karena makan dan tidur dengan baik. Ini bertentangan dengan isi percakapannya ya. Desu kara tadashi kotae wa batsu desu. Hai, tsugi, yonbang desu. Diawali dari orang laki-laki mengucapkan sumimasen. Kemudian orang perempuan menjawab, hai. Orang laki-laki melanjutkan, tonari no Tanaka desu ga. Saya Tanaka dari sebelah. Jadi ini bisa kita bayangkan dua orang ini bertetanggaan, hidup di apartemen yang sama. Terebi no oto o mo chisaku shite itadakemasen ka? Tidak bisakah saya minta bunyi TV-nya sedikit dikecilkan? Untuk istilah bunyi televisi, kalau dalam bahasa Indonesia kan suara TV ya. Tapi kalau dalam bahasa Jepang yang digunakan adalah bunyi TV. Jadi kata yang digunakan adalah terebi no oto. Domo sumimasen, ki ga tsukanakute. Maaf sekali, saya tidak menyadarinya. Orang laki-laki menutup percakapan, onegai shimasu. Tolong ya. Pernyataan yang muncul setelah percakapan ini adalah onna no hito no uchi no terebi no oto wa ookii desu. Bunyi TV milik orang perempuan itu besar. Besar di sini maksudnya adalah keras. Ini sesuai dengan isi percakapan ya, karena si orang laki-laki minta suara TV-nya dikecilkan. Tadashi kotae wa maru desu. Hai, gobang. Chotto kore tabete mite. Chotto di sini bisa kita artikan bentar. Kore tabete mite. Ini coba makanlah. Jadi di sini percakapannya pakai futsuke ya. Chotto aji ga usui ne. Rasanya agak hambar ya. Aji ga usui bisa kita artikan rasa yang hambar. Mou shukoshi koku shita hou ga ii yo. Sebaiknya agak dibuat kental sedikit. Maksudnya di sini rasanya dibuat lebih kuat sedikit lagi. Ja, chotto shoyu o irete. Kalau gitu aku masukkan sedikit kecap asin. Kore de dou? Begini gimana? Oishii. Iya, enak. Setelah percakapan selesai, kemudian muncul pernyataan. Ryori no aji wa yoku narimashita. Rasa masakan menjadi membaik. Ini sesuai dengan isi percakapannya ya, sesuai dengan kronologinya ya. Jadi, jawaban yang benar adalah maru. Hai, tsugi, sangbang. Tugasnya adalah melengkapi kalimat berdasarkan gambar. Untuk pola kalimat yang kita gunakan di nomor 3 ini, kita gunakan sugimas. Terlalu titik-titik atau terlalu banyak titik-titik. Kita lihat dari Reichi.
Gambarnya seperti ini ya, kita bisa simpulkan terlalu banyak minum sake. Jadi kalimat yang digunakan adalah osake o nomi sugimashita. Reni, kita perhatikan gambarnya seperti ini. Jadi kita bisa simpulkan lembar atau buku penjelasan ini terlalu rumit. Sehingga kalimatnya menjadi kono setsumesho wa fukuzatsu sugimasu. Karena fukuzatsu adalah kata sifatna, jadi untuk digabungkan dengan sugimas bisa dengan tanpa ditambahkan partikel apapun. Sekarang kita coba dari ichiban. Kita lihat di sini gambarnya ada ekspresi yang tidak enak dan ini berkaitan dengan shio, dengan garam. Jadi kita bisa simpulkan artinya terlalu banyak memasukkan garam. Garam kita gunakan shio, kemudian memasukkan kita gunakan kata kerja iremas. Iremas. Bagian masnya dihilangkan, kemudian bisa kita tambahkan sugimashita. Karena ini sudah terjadi ya, jadi kita gunakan tensis lampau. Shio ire sugimashita. Hai, Nibang. Kita perhatikan di sini ada orang yang menyanyi ya, sampai ada yang tenggorokannya sakit. Di sini kita bisa simpulkan arti yang dibentuk, yaitu terlalu banyak bernyanyi di karaoke. Bernyanyi kita gunakan kata kerja utaimas. Bagian masnya dihilangkan, ditambahkan sugimashita. Karaoke de utai sugimashita. Hai, sambang. Kita perhatikan di sini ada gambar nasi yang sangat menjulang. Di sini kita bisa simpulkan arti yang dibentuk yaitu porsi nasinya terlalu banyak. Untuk porsi nasi di sini kita gunakan gohang no ryo, diikuti dengan partikel ga. Lalu untuk terlalu banyak, bagian banyak kita gunakan kata sifat i, oi. I-nya dihapus, lalu kita tambahkan sugimas. Untuk tensisnya kita gunakan bentuk mas biasa ya, karena tidak ada indikasi aktivitasnya akan dilakukan, akan makan atau sudah selesai makan. Jadi kita cukup gunakan gohang no ryoga o sugimasu. Hai, Yongbang. Kita lihat di sini ada seseorang yang kekecilan pakai baju. Jadi di sini bisa kita simpulkan arti kalimat yang digunakan adalah baju ini terlalu kecil. Kono fuku wa kecil. Kita gunakan chisai. I paling belakang kita hapus, lalu ditambahkan sugimasu. Kono fuku wa chisa sugimasu. Jadi yang ini pun juga tidak kita gunakan tensis lampau. Hai, Yongbang. Tugasnya adalah melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Di sini kita masih menggunakan pola kalimat yang sama, yaitu sugimas. Tapi bagian sugimas diubah menjadi sugite. Sehingga kalau kita gunakan bentuk te di sini, artinya adalah karena. Kita lihat dulu dari contohnya. Di sini ada kalimat omiyage o kai sugite hitori de motemasen. Pada bagian frasa kalimat yang pertama bisa kita artikan karena terlalu banyak beli oleh-oleh. Lalu akibatnya hitori de motemasen, tidak bisa membawanya sendiri. Jadi bisa kita simpulkan frasa kalimat yang pertama adalah penyebab. Lalu yang frasa kalimat kedua setelah koma ini adalah akibatnya. Hai, ichiban kara yatte mimashou. Mari kita coba mengerjakan dari nomor 1. Di sini ada kata gohang o, lalu diikuti dengan onaka ga itai, perut sakit. Kita bisa simpulkan artinya karena terlalu banyak makan nasi, perut sakit. Terlalu banyak makan, maka kita gunakan kata kerja tabemas. Masnya dihilangkan, diganti dengan sugite. Gohang o tabe sugite onaka ga itai desu. Hai, Nibang. Terebi o nani-nani me ga tsukaremashita. Matanya lelah. Karena terlalu banyak nonton TV, matanya lelah. Jadi di sini kita perlu kata kerja menonton yaitu mimas. Bagian masnya dihilangkan, langsung kita ganti dengan sugite. Terebi o mi sugite me ga tsukaremashita. Hai, sambang. Di sini diawali dengan kata hea, kamar. Hea ga nani-nani beddo ga okemasen. Tidak bisa meletakkan tempat tidur. Bagian okemasen artinya adalah tidak bisa meletakkan. Ini merupakan kanoke ya. Kata kerja bentuk bisa.
Di sini kita bisa prediksi dua arti ya. Yang pertama, karena kamarnya terlalu kecil, tidak bisa meletakkan tempat tidur. Terlalu kecil, kita perlu kata sifat i chisai. I paling belakang langsung saja diganti sugite. Heya ga chisa sugite. Atau kalau minasang misalkan pengen menggunakan kalimat yang lain, karena kamarnya terlalu sempit. Ini pun kita bisa gunakan kata sifat yang lain ya, yaitu sempit, semai. I paling belakang langsung diganti sugite. Heya ga sema sugite bedo ga okemasen. Hai, Yongbang. Kono apato wa yachin ga nani-nani kariraremasen. Karena apartemen ini biaya sewanya terlalu mahal, saya tidak bisa menyewanya. Di sini ada kata yachin, bisa kita artikan biaya sewa untuk tempat tinggal. Nah, di sini kita perlu terlalu mahal. Mahal kita bisa gunakan takai. I paling belakang kita hapus, langsung diganti dengan sugite. Kono apato wa yachin ga takasugite kariraremasen. Hai, tsugi, gobang. Lanjutnya, nomor 5, tugasnya masih sama ya, yaitu melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Tapi di sini pola kalimat yang digunakan beda, yang di sini menggunakan yasui atau nikui. Kita lihat dulu dari bagian contohnya. Kono kusuri wa amakute nomi yasui desu. Karena obat ini manis, mudah diminum. Untuk kata kerja yang digunakan, kita bisa memilih pilihan kata kerja yang ada di dalam box ya. Supaya kita bisa memilih satu kata kerja yang tepat, kita harus mengerti semua arti dari kosakata dalam rangkaian kalimatnya ya. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu kata kerja apa saja yang digunakan untuk untuk melengkapi bagian yang kosong. Di sini diawali dengan kata yaburemas, robek, mochimas, membawa, waremas, pecah, nomimas, minum, sudah tidak bisa kita pakai lagi ya, karena ini sudah digunakan untuk contoh. Lalu yang terakhir ada arukimas, berjalan. Kita mulai dari ichibang. Kono kutsu wa karukute nani-nani yasui desu. Karena sepatu ini ringan, mudah untuk dipakai berjalan. Untuk bagian karukute artinya adalah karena ringan. Ini berasal dari kata sifat i karui. Bentuk kute di sini bisa kita artikan karena. Di sini kita perlu kata kerja berjalan, maka yang digunakan adalah arukimas. Bagian masnya kita hilangkan, tinggal aruki yasui desu, mudah untuk dipakai berjalan. Hai, nibang. Kono kabang wa oki sugite nani-nani nikui desu. Karena tas ini terlalu besar, susah untuk dibawa. Dibawa kita gunakan mochimas. Mochimas. Masnya dihilangkan sehingga bisa digunakan mochi nikui desu, susah untuk dibawa. Hai, sambang. Kono fukuro wa joubu de nani-nani nikui desu. Karena kantong ini kuat, tidak mudah robek. Untuk robek atau sobek kita gunakan kata kerja yaburemas. Yaburemas. Bagian masnya dihilangkan, yabure nikui desu, tidak mudah robek. Hai, Yongbang. Usui kopu wa nani-nani yasui desu. Gelas yang tipis mudah pecah. Di sini kita perlu kata kerja pecah yaitu waremas. Waremas. Masnya dihilangkan, langsung digabungkan dengan yasui. Ware yasui desu. Mudah pecah. Hai, tsugi, rokubang. Tugasnya melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Ini juga masih sama dengan sebelumnya ya, tapi menggunakan pola kalimat yang berbeda yaitu nani-nani ni shite kudasai. Tolong buat sesuatu menjadi titik-titik. Untuk bagian kosongnya bisa nanti diisi dengan pilihan kata yang ada di dalam box. Hai, rekara mite mimashou. Mari kita coba lihat dari contohnya. Mo 11 ji desu kara shizuka ni shite kudasai. Karena sudah jam 11, tolong tenang. Di sini kita perlu istilah tolong tenang. Jadi yang digunakan adalah kata sifat na yaitu shizuka. Karena merupakan kata sifat na, jadi harus ditambahkan partikel ni, baru ditambahkan dengan shite kudasai. Shizuka ni shite kudasai.
Kita cek terlebih dahulu kata apa saja yang bisa digunakan sebagai pilihan jawaban untuk melengkapi kalimatnya. Yang pertama ada kata chisai, kecil, kata sifat i. Raishu, minggu depan, ini merupakan kata benda. Jadi yang digunakan atau digabungkan dengan ni shite kudasai tidak melulu menggunakan kata sifat saja. Lalu ada mijikai, pendek, shizuka, tenang atau sepi, ini sudah digunakan untuk re ya, jadi nanti tidak bisa digunakan lagi. Dan yang terakhir ada kire. Kire yang kita gunakan di bagian nomor 6 ini tidak kita artikan cantik, tapi kita artikan bersih. Oke, sekarang kita coba untuk menjawab yang nomor 1. Kono zubon wa nagasugimasu kara sukoshi nani-nani shite kudasai. Karena celana ini terlalu panjang, tolong sedikit dipendekkan. Kita fokus pada bagian tolong sedikit dipendekkan. Pendek, maka kita bisa gunakan kata sifat i, mijikai. Mijikai. Karena mijikai adalah kata sifat i, untuk bisa digabungkan dengan shite kudasai, maka bagian i kita ganti menjadi ku. Mijikaku shite kudasai. Hai, nih bang. Terebi no oto ga oki desu kara nani-nani shite kudasai. Karena bunyi TV-nya besar, bunyi TV-nya keras, tolong dikecilkan. Tolong dikecilkan, maka kita perlu kata sifat i chisai. Chisai. I paling belakang harus diubah menjadi ku. Chisaku shite kudasai. Hai, sambang. Teburu no ue ga yogorete imasu kara nani-nani shite kudasai. Karena di atas meja kotor, tolong dibersihkan. Jadi di sini kita perlu kata bersih, yaitu kire. Kire merupakan kata sifat na, jadi perlu ditambahkan partikel ni, lalu bisa digabungkan dengan shite kudasai. Kire ni shite kudasai. Hai, Yongbang. Konshu wa tsugo ga waruin desu kara nani-nani shite kudasai. Karena minggu ini keadaannya tidak memungkinkan, tolong lakukan minggu depan. Di sini kita perhatikan ada kata tsugo ga warui. Bisa kita artikan keadaannya tidak memungkinkan. Kita kembali lagi untuk bagian yang kosong. Di sini kita perlu istilah tolong lakukan minggu depan. Minggu depan ya, jadi kita gunakan raishu. Raishu adalah kata benda. Supaya bisa digabungkan dengan shite kudasai, maka perlu partikel ni. Raishu ni shite kudasai. Kalimat ini juga bisa kita artikan karena minggu ini keadaannya tidak memungkinkan, tolong buat menjadi minggu depan. Arti yang kedua ini diartikan secara literal. Hai, saigo desu. Yang terakhir, nanabang. Nomor 7, tugasnya adalah membaca bacaan dan menjawab pertanyaan. Di sini kita baca dulu bacaannya dengan judul Kekkongshiki no Supichi, pidato upacara pernikahan. Kekkongshiki no Supichi o tanomareta koto ga arimasu ka? Apakah Anda pernah diminta untuk berpidato di upacara pernikahan? Di sini ada kata tanomareta. Bisa kita artikan diminta. Ini merupakan kata kerja bentuk ukemi atau kata kerja bentuk pasif. Dari kata tanomu, yang artinya adalah meminta. Supichi wa nagasugiru to minani iya ga raremasu. Jika pidatonya terlalu panjang, kita akan dibenci oleh semuanya. Di sini ada kata kerja iya ga raremasu. Ini merupakan kata kerja bentuk ukemi juga, bentuk pasif ya. Mata, mijikaku sugiru to o iwai no kimochi ga umaku tsutaeraremasen. Dan juga kalau terlalu pendek, perasaan perayaannya tidak akan bisa disampaikan dengan baik. Untuk o iwai artinya adalah perayaan. Kimochi, perasaan. Umaku tsutaeraremasen, tidak bisa disampaikan dengan baik. Muzukashi desu ne, susah ya. Renshu shite oite mo oze no hito no mae ni tatsu to nakanaka jouzu ni dekimasen. Meskipun sudah latihan dulu, bagian ini ya. Renshu shite oite mo. Meskipun sudah latihan dulu, oze no hito no mae ni tatsu to. Kalau berdiri di depan orang banyak, ini yang betul adalah kalau. Nakanaka jouzu ni dekimasen. Tidak kunjung menjadi pintar atau tidak kunjung menjadi jago dalam berpidato.
Hanashi no junjo machigae tari wasuretari shimasu. Kita lupa atau melakukan kesalahan urutan pembicaraan. Di sini ada kata junjo, bisa kita artikan urutan. Hanashi no taisetsu na tokoro memo shite oku to anshin desu. Anshin desu. Kita akan merasa tenang jika terlebih dahulu mencatat bagian yang penting dari pembicaraan. Tokoro biasanya kita artikan tempat ya, tapi di sini bisa juga tempat itu mengarah pada bagian yang kita perhatikan. Dekiru dake yasashi kotoba ya hyogen o tsukau you ni shimasu. Di sini ada kata dekiru dake, bisa kita artikan sebisa mungkin. Tsukau you ni shimasu, berusaha untuk menggunakan. Kemudian di sini ada kata yasashi kotoba ya hyogen, ungkapan atau kosakata yang mudah. Muzukashi kotoba wa oboe nikui shi machigae yasui kara desu. Karena kosakata yang sulit itu sulit diingat, lagi pula mudah kita lakukan kesalahan. Machigae ini berasal dari kata kerja machigaemas, memiliki arti melakukan kesalahan. Sorekara tsukate wa ikenai kotoba ga arimasu. Kemudian ada kosakata yang tidak boleh digunakan. Tatoeba, misalkan, wakareru toka kireru toka desu. Misalkan seperti berpisah atau putus. Wakareru artinya adalah berpisah, kireru artinya adalah putus. Kore wa engi ga warui no de tsukaimasen. Karena ini merupakan pertanda buruk, jadi tidak digunakan. Kyo tsukemashou, mari berhati-hati. Di sini kita lihat ada kata engi ga warui, bisa kita artikan pertanda buruk atau bisa juga kita artikan membawa sial. Yomimono yonde kara shitsumon ni kotaemashou. Setelah kita membaca bacaannya, mari kita menjawab pertanyaannya. Dari Ichiban, Mijika sugiru speech wa doshite yoku nai desu ka? Mengapa pidato yang terlalu pendek itu tidak bagus? Di sini jawabannya kita bisa gunakan karena perasaan dari perayaan tidak bisa disampaikan dengan baik. Perasaan dari perayaan di sini kita bisa gunakan o iwai no kimochi o umaku tsutae raremasen kara. Nibang, speech yo wasurenai you ni, supaya tidak lupa pidatonya. Nani o shite oitara ii desu ka? Sebaiknya terlebih dahulu melakukan apa? Di sini kita bisa jawab, sebaiknya terlebih dahulu mencatat bagian yang penting dari pembicaraan. Mencatat bagian yang penting dari pembicaraan. Pembicaraan kita gunakan hanashi no taisetsu na. Bagian di sini kita gunakan tokoro sesuai dengan yang ada di bacaan tadi ya. Hanashi no taisetsu na tokoro o memo shite oitara ii desu. Sambang, doshite yasashi kotoba wa hyogen o tsukau no desu ka? Mengapa menggunakan ungkapan atau kosakata yang mudah? Di sini bisa kita gunakan dua macam jawaban. Yang pertama, karena mudah diingat. Mengingat kita gunakan oboemas. Mudah diingat, kita gunakan pola kalimat yasui ya, bagian masnya dihilangkan. Yasui desu kara. Oboe yasui desu kara. Atau bisa juga karena mudah untuk disampaikan. Sutaemas itu artinya adalah menyampaikan. Ini sebetulnya bisa juga sih kita langsung gabungkan dengan yasui. Sutae yasui desu kara. Atau mau diganti bentuk pasif pun juga bisa. Sutaemas, bentuk pasif berarti masnya diganti raremas. Lalu bagian masnya diubah lagi menjadi yasui desu kara. Tsutae rare yasui desu kara. Kalau saya pilih yang singkat aja sih, supaya tidak ribet untuk menyampaikannya. Hai, Yongbang, tsukate wa ikenai kotoba wa nan desu ka? Kosakata yang tidak boleh digunakan itu apa? Kalau kita merujuk pada isi bacaan, di situ hanya memberikan dua kosakata saja ya, yaitu berpisah atau putus. Sebetulnya
ada kemungkinan beberapa kosakata yang lain lagi tapi tidak diikutkan dalam bacaannya, yang dijadikan larangan diucapkan dalam pidato upacara pernikahan ya. Tapi di sini kita sesuaikan saja dengan isi bacaannya sehingga kita bisa menggunakan jawaban berpisah wakareru. Karena di sini kita gunakan atau ya, jadi bisa gunakan ya. Lalu putus kireru nado des. Jadi ada kemungkinan masih ada beberapa kosakata lain lagi yang dihindari untuk diucapkan pada pidato upacara pernikahan. Hai, owarimashita. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Belajar hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan Mondai dari bab 44 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Shitsumo ga attara komentorang ni kaite kudasai ne. Dan jika minasan masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut melalui DM Instagram. Ke Instagram pribadi saya ada di sini, atau bisa juga dikirimkan ke Instagram official Yasashi Nihongo, yang manapun nanti saya akan coba untuk membalasnya. Dan bagi minasan yang memerlukan informasi di mana sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang yang digunakan untuk belajar secara otodidak atau meningkatkan efektivitas belajar bahasa Jepang, silakan bisa menghubungi Instagram @thejapanscribe. Atau kalau minasan mungkin masih bingung nih harus beli buku yang mana ya, yang sesuai dengan kebutuhannya saat ini, silakan bisa hubungi WhatsApp adminnya di nomor yang tertera di sini ya, supaya nanti minasan bisa mendapatkan saran yang tepat supaya tidak salah beli. Oke minasan, sekian dulu untuk materi belajar kita hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, mata ne. Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan lanjut ke bab yang baru, bab 45. Hai, bye-bye.